Hai semuanya, welcome back di channel Wisdom and Invest. Seperti biasa hari ini saya akan membahas ke-10 saham ini secara berurutan dan saham ini adalah saham pilihan dari teman-teman. Jadi bukan merupakan stock pick ataupun ajakan untuk membeli. Tujuan dari analisa ini adalah agar kita bisa sama-sama belajar. Kalau dirasa ada yang kurang cocok dengan analisa ini, it's okay, silakan dianalisa ulang kembali. Kalau suka dengan analisa ini dan dirasa bermanfaat, silakan ya langsung klik tombol share dan bagikan ke temennya agar bisa ikutan belajar. Dan join Telegram Wisdom and Invest untuk request saham-saham lainnya. Sedikit informasi bahwa Sabtu ini saya akan memulai kelas Basic Class Plus, yaitu tanggal 21 November ya, kelas saya yang keempat. Dan kita akan mempelajari technical analisa agar bisa trading secara mandiri. Dan ini adalah materi yang disampaikan. Dan pastinya kita nggak hanya belajar teori ya, kita akan praktek langsung selama kelas berlangsung. Jadi nanti ada 1 minggu sekali, totalnya akan ada 4 kali, jadi 4 minggu. Dan teman-teman juga akan mendapatkan free class 1 kali dengan Pak Michael Yo, juga 1 psychology class dengan Foni Ramali. Juga untuk 38 orang pertama teman-teman mendapatkan win facility. Investasinya sebesar 538, jika teman-teman daftar berdua maka jadinya lebih hemat. Bagi teman-teman yang tertarik silakan ya langsung hubungi di Telegram dengan ID win_admin dan juga bisa melalui WhatsApp, ini adalah nomor WhatsAppnya. Bagi teman-teman yang sudah mendaftar, sampai ketemu ya hari Sabtu ini jam 10 pagi. Chart yang saya gunakan ini adalah chart dari Wisdom and Invest, jadi menggunakan trading system WIN ya, trading system Wisdom and Invest. Dia ada sinyalnya, sinyal entry dan exit berupa segitiga hijau dan segitiga merah. Untuk teman-teman yang tidak menggunakan trading system WIN, it's okay, nanti saya akan bahas juga menggunakan MACD dan stokastik. Jadi teman-teman juga bisa menganalisa secara mandiri. Bagi teman-teman yang tertarik untuk mempelajari lebih detail chart dari Wisdom and Invest, maka bisa klik link yang ada di deskripsi di bawah. Di sana dijelaskan chart WIN secara lebih detail. Nah, ini saya akan mulai analisa dari chart INKP. Untuk INKP ini sudah keluar ya, sudah exit di sejak segitiga merah. Dia sudah exit. Jadi sudah tidak ada sinyalnya lagi. Statusnya juga non, berarti tidak ada posisi. Untuk pixelnya ini merah-merah, artinya tidak oke. Untuk momentumnya sendiri ini sebetulnya memang belum menjadi merah ya. Dia memang nggak ada momentum tapi belum sampai merah-merah seperti yang di sini. Jadi ada potensinya dia bergerak sideways. Nah, kita gunakan chart yang satu lagi untuk mencari area support resistnya. Chart yang ini menggunakan indikator MACD dan stokastik. Kita cek dulu untuk MACD-nya. INKP, MACD-nya ini sudah dead cross ya. Ini juga menjadi sinyal untuk exit. Dari stokastiknya ini juga sudah dead cross duluan. Dia kepalanya menurun dan ke bawah. Itu tidak oke. Jadi dari MACD dan stokastiknya juga memang sudah tidak oke. Nah, ini jadi saat dia stokastiknya di sini, stokastiknya dead cross ataupun MACD-nya sudah mulai dead cross, itu bisa menjadi sinyal untuk exit juga ya. Sinyal exit. Di sini supportnya adalah 8.500. Untuk resistnya kita bisa gunakan resist yang di sini yang terdekat 9525, di atasnya ada lagi 9775. Karena indikator stokastik dan MACD masih kurang oke, jadi masih ada potensi dia akan turun lagi ya. Ini juga masih membentuk lower low, dia membentuk lower low terus, jadi ada potensi dia akan segera testing supportnya ini 8.500. Ketika dia mencapai supportnya 8.500, maka teman-teman bisa pantau lagi apakah ada perbaikan dari stokastik dan MACD-nya. Misalnya stokastiknya mulai merapat. Nah, ini minimal stokastiknya merapat ya. Jadi bisa spekulatif buy. Atau misalnya dia mantul, jadi misalnya sampai ke sini lalu dia ada candle hijau, dia mulai bergerak sideways, mulai bergerak ke samping dan indikatornya mulai membaik, stokastiknya mulai merapat, maka teman-teman bisa spekulatif buy.
Jangan lupa untuk spekulatif buy, maka money manajemennya diatur ya. Untuk BRPT ini ada sinyal entry-nya yaitu segitiga hijau. Di sini entry ya. Merupakan sinyal entry, lalu statusnya adalah hold dengan profit 1,9%. Pixelnya ini baru hijau satu, yang bagus adalah hijau dua-duanya. Dan momentumnya memang dari kemarin-kemarin itu sudah berupa titik-titik pink, artinya potensinya dia bergerak sideways. Maka jika sideways, kita bisa gunakan strateginya adalah buy on support dan sell on strength ya. Kecuali dia mampu breakout, ini terutama dia sudah mulai mendekati MA 200-nya. Jika dia mampu breakout dari resist ataupun dari MA 200-nya, MA 200 ya, disertai dengan volume, maka itu sangat bagus sekali. Untuk teman-teman yang belum entry dan ingin menunggu breakout itu juga boleh, karena kondisi indeks sedang uptrend, maka kita bisa gunakan strateginya buy on breakout. Tapi jangan lupa harus disertai dengan volume ya. Jadi kalau misalnya BRPT ini dia breakout tidak disertai dengan volume yang besar, maka ada potensi hanya false breakout. MACD-nya dari BRPT ini juga terlihat dia sedang datar, lurus, rapat-rapat. Ini dia sideways. Untuk stokastiknya memang di sini mulai golden cross ya. Jadi mudah-mudahan ada potensi dia naik. Nah, ini area supportnya di sini 870, resistnya di 990. Ini sudah di testing resistnya beberapa kali. Di sini sekali dia tidak tembus, kedua kali tidak tembus. Kemungkinan dia akan mencoba untuk testing resistnya lagi di 990. Jika dia berhasil breakout, maka itu sangat oke sekali. Jangan lupa breakoutnya sebaiknya disertai dengan volume. Jika dia tidak mampu breakout, maka artinya ada potensi dia akan ke testing supportnya lagi ya. Untuk link dia masih liquid, cukup liquid ya, 10M. Ini artinya oke. Untuk sinyal entry-nya sendiri ini sudah ada sejak beberapa candle lalu, yaitu di segitiga sini ya. Segitiga hijau adalah sinyal entry. Statusnya adalah hold dengan profitnya 8%. Maka yang sudah profit tinggal pasang trailing stopnya, jangan lupa. Pixelnya hijau-hijau ini masih oke, dan momentumnya sih oke ya. Momentumnya juga oke karena dia menanjak dan malah mulai berubah menjadi biru Ben Hur. Untuk link MACD-nya masih oke, masih menanjak dan membuka. Untuk stokastiknya juga ini masih menanjak dan membuka, ini oke. Supportnya kita bisa gunakan support terdekat yaitu 2240 dan resistnya di sini 2410. Karena MACD-nya masih oke, stokastiknya juga masih oke. Mudah-mudahan dia mampu melanjutkan kenaikannya dan testing lagi resistnya 2410. Untuk ANTM ini statusnya masih hold. Ini sudah entry-nya sudah lama ya, sinyal entry-nya sudah lama dan sekarang sudah statusnya hold dengan profit 70%. Lalu untuk pixelnya ini memang hanya hijau satu, yang bagus betulnya hijau dua-duanya. Dari momentumnya juga ini kelihatannya sudah mulai datar ya, dia nggak bisa seperti ini lagi. Kalau seperti ini itu oke karena semakin menanjak. ANTM MACD-nya sebetulnya masih menanjak, tapi dia di sini lagi sideways ya. Karena ini datar, lalu birunya di atas, ini kurang oke. Yang oke sebetulnya adalah ungunya yang di atas. Dari stokastiknya sendiri ini dia golden cross masih oke. Supportnya di sini ada support yaitu 1180. Resistnya ini sudah nggak kelihatan, jadi akan saya gunakan chart satu lagi ya. Ini adalah chart ANTM dan saya tarik agak jauh ya rentang waktunya. Nah, ini kalau kita tarik garis, ini memiliki pattern broadening. Artinya dia semakin melebar. Dan kemarin itu memang ada pattern
IHNS juga ya. Di sini IHNS. IHNS itu apa? Artinya inverted head and shoulder. Head and shoulder. Nah, ini teman-teman kalau ada yang nggak paham maka bisa silakan Google. Ini targetnya adalah setinggi kepala ini. Sebetulnya ini sudah mulai mendekati target ya. Jadi di area ini dikit lagi, mudah-mudahan dia bisa mencapai ke area 1300-an. Lebih baik lagi kalau misalnya dia lewat dari 1300-an bisa ke area 1400-an. Nah, ini adalah dua sisi koin. Jadi untuk pattern broadening ini, jika dia mampu breakout maka itu sangat bagus sekali. Artinya ada potensi ANTM bisa rally. Sebaliknya, kalau misalnya dia testing resist yang di sini, ini adalah resist ya. Seandainya dia testing resistnya dan berkali-kali tidak bisa ditembus, jadi ibaratnya kalau teman-teman mau tembak pacarnya, baik itu cowok maupun cewek, diajak pacaran tapi berkali-kali ditolak. Nah, jadi ada potensi kalau dia gagal, maka dia akan loyo ya. Bisa loyo ke bawah. Nah, jadi ada dua mata koin di sini. Apakah akan terjadi A, akan rally, atau malah terjadi B? Kita sebagai trader harus mempersiapkan ya, jika misalnya terjadinya A, kita harus bagaimana? Jika terjadinya B, maka kita harus seperti apa? Dan ini juga ANTM, dia korelasinya dengan harga gold atau harga emas. Jadi teman-teman jangan lupa cek harga gold. Bisa cek di Investing, webnya Investing, ataupun TradingView. Untuk UNVR ini belum ada sinyal ya, belum ada sinyal entry. Dia terakhir sudah sinyal segitiga merah, artinya exit atau jual, jadi tidak ada posisi lagi. Statusnya juga non. Pixelnya ini hanya hijau satu, yang bagus adalah hijau dua-duanya. Untuk momentumnya sendiri ini juga sudah lama ya, dia berupa titik-titik pink, artinya dia bergerak sideways. Maka untuk sideways kita bisa menggunakan strateginya adalah buy on support, sell on strength. Kecuali dia mampu breakout disertai volume ya, breakout disertai volume. Soalnya ini si UNVR udah lama ya, kelihatannya dia bergerak sideways aja. Jadi sekali meledak, mudah-mudahan dia bisa naiknya cukup tinggi. Dari MACD-nya UNVR, ini UNVR. Dari MACD-nya memang nih kelihatannya masih sideways, ini trennya ya, datar-datar, juga sedikit menurun. Nah, ini UNVR. Untuk stokastiknya sendiri, stokastiknya ini sudah mulai golden cross ya. Jadi kita bisa lihat ungunya berada di atas. Ini artinya garis ungunya juga berada di atas, artinya bagus. Hanya aja MACD-nya masih kurang oke karena birunya yang berada di atas. Kita cek area supportnya di berapa. Area supportnya ini bisa jadi support yaitu 7725 dan resistnya ada di sini ya, 8100. Karena stokastiknya sudah mulai golden cross, sebetulnya bisa spekulatif buy. Nah, mudah-mudahan dia bisa seperti ICBP ya, sudah sideways lama dan akhirnya dia naik menuju ke area resistnya. Jika seandainya kebalikannya dia breakdown dari sini ya, 7600 turun ke bawah, maka artinya itu sudah tidak oke lagi. PWON ini sudah lama sinyal entry-nya, sejak di sini ya, sinyal entry, dan statusnya adalah hold dengan profit sebesar 44%. Pixelnya dua-duanya hijau, itu oke. Untuk momentumnya juga masih bagus, ini semakin menanjak, semakin oke. Untuk teman-teman yang sudah profit, maka jangan lupa pasang trailing stop-nya. PWON MACD-nya masih bagus ya, ini bagus sekali, dia masih menanjak dan membuka. Untuk stokastiknya, dia sedang bergerak di area overbought dan mulai agak menutup. Ada potensi koreksi, tapi koreksinya mudah-mudahan masih koreksi sehat karena MACD-nya ini masih bagus ya. Area supportnya ini karena sudah ditembus kemarin resistnya, maka menjadi support yang baru yaitu 496.
Nah, selama dia bertahan di atas EMA 8, ini adalah EMA 8 ya, garis yang ungu, angkanya ada di sebelah kanan 474, itu menjadi support juga di sini. Maka selama dia bertahan di atas EMA 8 itu artinya masih oke, dia masih uptrend. Minimal dia harus mampu mantul di MA 20-nya. MA 20 itu yang garis biru. Jadi kalaupun dia koreksi tapi berhasil mantul di MA 20 itu artinya dia masih uptrend. Untuk teman-teman yang sudah entry maka nggak usah khawatir ya, tinggal pasang trailing stopnya. Jika trailing stopnya kena maka teman-teman bisa cari titik entry yang baru. Titik entry-nya untuk teman-teman yang belum punya juga, ini bisa menunggu spekulatif buy di area EMA 8. EMA 8 untuk spekulatif buy. Jangan lupa setiap spekulatif buy maka atur money manajemennya. Targetnya karena tadi sudah di atas dan nggak kelihatan lagi target resistnya, ini maka saya kasih chart weekly. Ini adalah chart weekly ya dari Pewon. Di sini 496. Jadi mudah-mudahan dia mampu ke area 600-an. Untuk teman-teman yang sudah profit maka tinggal pasang trailing stopnya dan mudah-mudahan bisa digiring terus ya ke atas. Yang mau dilonggarin trailing stopnya itu juga oke. Jadi misalnya sudah profit 40%, teman-teman mau longgarin trailing stopnya menjadi 10%, itu juga oke. BBKP ini sudah ada sinyal entry-nya, statusnya adalah hold dengan profit 11,7%. Pixelnya dua-duanya hijau, itu oke, dan mulai ada momentum biru Ben Hur ya, ini juga oke. MACD-nya menanjak, membuka, ini bagus. Stokastiknya juga menanjak dan membuka, ini oke. Supportnya, ini karena dia baru breakout dari resist weekly 274, maka bisa digunakan juga sebagai supportnya. Jadi 274 ya. Atau bisa menggunakan EMA 8, garis EMA 8 itu yang warna ungu, yaitu 262. Maka dari 262 sampai 274 nih. Untuk teman-teman yang belum entry maka bisa cicil buy ya di area ini. Bagi yang sudah profit maka tinggal pasang trailing stopnya. Indi ini sudah ada sinyal entry-nya sejak lama. Yang segitiga hijau ya, itu adalah sinyal untuk beli. Statusnya masih hold dengan profit 24,2%. Pixelnya ini memang ada merah satu tapi it's okay. Dan momentumnya ini bagus karena momentumnya semakin menanjak. Bagi yang sudah profit maka jangan lupa tinggal pasang trailing stopnya. Indi MACD masih bagus, menanjak, membuka. Hanya aja ini stokastiknya kelihatannya dia mulai agak menurun ya. Jadi kalaupun dia koreksi, mudah-mudahan koreksi sehat. Nanti kita cek di manakah area koreksi sehatnya. Supportnya ini bisa menjadi support yaitu 1130. Juga di sini ada support lagi di bawahnya 1085. Selama dia bertahan di atas EMA 8, ini adalah garis EMA 8 ya, yang warna ungu. EMA 8, ini adalah angkanya kurang lebih di 1055. Selama dia bertahan di atas itu, maka sebetulnya dia masih oke. Untuk teman-teman yang sudah profit, maka tinggal pasang trailing stopnya. Bagi yang baru mau entry, maka bisa cicil entry ya ketika dia koreksi. Untuk era ini sudah muncul segitiga merahnya, jadi statusnya juga non ya, artinya tidak ada posisi lagi. Di sini sudah exit, artinya itu kemarin. Lalu pixelnya juga merah satu, yang bagus adalah hijau dua-duanya. Momentumnya juga sudah makin melemah ya. Ini kita lihat momentumnya dia sudah makin menurun dan berubah menjadi biru tua, maka ada potensi dia reversal. MACD-nya era ini sudah kurang oke sebetulnya karena dia sudah dead cross ya, bisa kita lihat di sebelah kanan
birunya ada di atas itu tidak oke. Yang bagus adalah ketika ungunya ada di atas. Dari stokastiknya sendiri ini juga sudah kurang oke karena dia dead cross. Jadi ada potensi dia akan koreksi. Ini menjadi sinyal exit ya. Untuk teman-teman kalau yang belum exit maka bisa mempertimbangkan untuk exit. Supportnya ada di sini 1805. Jadi dia lagi pas-pas ya di area support. Juga sekaligus EMA 8. Ini adalah EMA 8 ya, garis yang ungu. EMA 8, di sini ada angkanya di sebelah kanan. Sini ada angkanya 1810 sampai 1805. Ini 1807 sebetulnya, tapi kita bulatkan ya. Jadi memang dia sedang pas-pas berada di antara itu. Karena stokastiknya dan MACD-nya terlihat kurang oke, maka ada potensi dia akan koreksi. Mudah-mudahan dia mampu mantul di MA20-nya ya. Ini MA20. Jadi ketika suatu saham itu uptrend, minimal dia harus mampu mantul di MA20-nya. MA20-nya ada di yang garis biru, angkanya ada di sini 1770. Jika dia sampai breakdown dari MA20-nya, maka artinya sudah tidak oke. Jika teman-teman ada yang sudah entry dari bawah dan masih hold, masih profit, maka bisa menggunakan MA20 ini sebagai trailing stop juga. Jadi ini stylenya adalah swing long ya. Jika menggunakan MA20 maka stylenya adalah swing long. Ketika dia breakdown dari MA20 maka artinya trennya sudah berubah. Untuk KLBF ini juga statusnya adalah non, artinya tidak ada posisi karena terakhir adalah sinyal exit ya, sudah keluar sinyal exitnya di segitiga merah. Lalu untuk pixelnya sendiri ini sebetulnya menarik karena dua-duanya berwarna hijau. Dan momentumnya sebetulnya juga belum ada ya. Jadi ada potensi dia bergerak sideways. Dengan pixel yang berwarna hijau seperti itu sebetulnya bisa menjadi sinyal untuk spekulatif buy. Nah, kita bisa gunakan chart satu lagi untuk cek apakah dia memang berada di area support. KLBF, MACD-nya ini golden cross, artinya menarik ya. Lalu stokastiknya juga dia mulai menanjak, ini artinya oke. Jadi memang bisa untuk spekulatif buy. Supportnya kita bisa gunakan support yang di sini yaitu 1455. Ini memang ya dia belum berhasil jebol dari MA20-nya. Garis yang biru adalah MA20-nya. Jika dia berhasil breakout dari MA20-nya itu sebetulnya cukup menarik. Karena tadi sinyalnya sudah mulai membaik ya. MACD-nya oke, stokastiknya oke. Maka teman-teman bisa spekulatif buy. Jangan lupa money management, MM-nya harap diatur ya. Jadi cicil beli. Mudah-mudahan dia mampu breakout dari MA20-nya. Jadi ini memang dia dari bentuk candlenya sendiri, KLBF ini memang sedang bergerak di dalam inside bar. Ini namanya inside bar, artinya dia bergerak dalam satu candle ya. Candle yang besar merah ini, dia masih sideways. Mudah-mudahan dia mampu breakout dari candle ini, karena indikatornya semua bagus, stokastiknya oke, MACD oke. Jika dia bisa breakout, maka ada potensi dia akan menuju ke resist yang di sini ya. Itu area mudah-mudahan bisa ke 1600. Kebalikannya, jika dia tidak berhasil breakout dan indikatornya mulai menunjukkan tanda-tanda jelek, juga mulai breakdown dari support yang ini, maka sebaiknya teman-teman exit dulu. Composite kita masih oke. Jadi pixelnya masih biru-biru, ini juga masih biru-biru dan menanjak oke ya. Dari indikator MACD dan stokastiknya juga masih oke. MACD-nya menanjak, membuka, stokastiknya juga menanjak. Ini kepalanya masih menanjak ke atas nih. Nah, ini menanjak ke atas ya. Memang dari beberapa video yang kemarin-kemarin sudah saya info bahwa composite kita memang sudah mulai mendekati area resist. Baik resist trendnya, jadi di sini ada resist trend ya. Resist trend juga MA20 secara weekly.
secara monthly, sorry. Nah, ini adalah chart monthly-nya. Ini adalah chart monthly ya. Monthly, dan di sini adalah garis birunya. Garis biru yang di sini adalah MA20-nya. Jadi dia sedikit lagi, mudah-mudahan bisa menuju ke 5.600. Jangan lupa besok adalah hari Jumat, ada potensi hari Jumat adalah hari take profit. Jadi biasanya untuk rekening-rekening margin mereka biasanya mengosongkan portonya di hari-hari Jumat. Jadi jangan heran kalau misalnya setiap hari Jumat itu rentan dengan candle merah. Secara monthly indikatornya juga masih oke. Terlihat ya di sini MACD-nya dia sudah mulai merapat dan stokastiknya juga menanjak. Di sini stokastiknya menanjak. Ini juga sudah mulai membaik. Jika dia mulai breakout dari sini, maka itu artinya baik sekali ya. Jadi ada dua kemungkinan yang akan terjadi. Misalnya seperti di sini, ini juga nih kondisinya mirip ya dengan kondisi sekarang. Jadi dia berada di MA20-nya nih, saat seperti di sini nih. Dia sedang mendekati area MA20-nya, lalu MACD-nya juga mulai golden cross, mulai merapat, stokastiknya juga menanjak. Jadi ada dua kemungkinan. Chart yang satunya lagi sebetulnya juga ada. Jadi ada dua kali kejadian yang mirip seperti ini ketika indeks kita mendekati area MA20. Ada yang langsung tembus, dia langsung naik, jadi tanpa koreksi ya. Kalau yang di sini kan dia masih ada candle merah dua kali nih, 2 bulan, baru dia candle selanjutnya dia mulai breakout. Nah, ada satu lagi kejadian yang kondisinya adalah dia tidak ada candle koreksi. Jadi langsung candle hijau dan breakout. Jadi sebaiknya ketika kita menganalisa, kita menggunakan dua sisi koin. Apa yang terjadi kalau misalnya terjadinya adalah A, apa yang terjadi kalau misalnya kejadiannya adalah B. Jadi kita sudah ready ya, kita mempersiapkan. Jika seandainya koreksi, maka misalnya koreksi sampai 2 bulan, ini adalah satu candle 1 bulan ya. Jadi koreksinya misalnya 1 atau 2 bulan, maka kita bisa gunakan kesempatan ini untuk buy on weakness. Kalau seandainya dia sampai breakout dan tidak terjadi koreksi, maka teman-teman bisa tinggal digiring ya, karena menggunakan, kita sudah jaga-jaga menggunakan trailing stop, maka selama trailing stopnya belum kena, kita akan giring terus. Pada intinya 2021 kita akan happy cuan. Demikian analisa dari saya. Mudah-mudahan bisa membantu teman-teman. Jika dirasa membantu, jangan lupa ya klik tombol share dan bagikan ke temannya agar bisa ikutan profit juga. Semoga porto teman-teman selalu dijaga oleh trailing stop dan semoga selalu bisa profit dan cuan lebar ya. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye.